Lapor Pak, kami semua berhasil selamat dari insiden tadi Pak. Dan hanya beberapa yang terluka, Pak. Ya udah, Ozi, kamu obati yang terluka. Siap, Pak. Meski ku masih harapkanmu. Mama yakin kalaupun nanti ada teman Safa yang mengalami hal yang sama kayak Safa, sakit, pasti Bu Tari melakukan hal yang sama. Oh gitu ya, Mah. Oh iya, Mah. Papa minta Bu Tari buat jadi guru les Safa di rumah. Safa takut deh, Mah. Kan Bu Tari orangnya bawel. Safa sayang, Safa nggak boleh bete sama Bu Tari, nak. Ingat nggak kata-kata Mama kemarin waktu kita teleponan? Mama yakin Bu Tari itu niatnya pasti baik. Dan dia sayang sama Safa. Jadi Safa nggak boleh sebel sama Bu Tari. Ya? Safa tetap nggak nyaman, Mah. Mama tahu. Mungkin karena itu Safa baru kenal sama Bu Tari. Kasih waktu Bu Tari untuk ajarin Safa belajar. Siapa tahu dia malah bikin Safa nilainya bagus. Iya, Mah. Gini sayang, terkadang di dalam hidup kita itu hal yang kita suka justru malah nggak baik buat kita. Begitupun sebaliknya, hal yang kita nggak suka siapa tahu baik untuk kita. Contohnya, seperti obat. Obat kan rasanya pahit ya, tapi obat itu bisa menyembuhkan kita dari sakit. Sama satu contoh lagi, permen. Safa suka banget permen kan? Permen kan rasanya enak, Safa suka. Tapi permen bisa bikin Safa sakit gigi. Bahkan kadang batuk kalau kebanyakan makan permen. Jadi Mama minta sama Safa kasih waktu sedikit aja buat Bu Tari. Siapa tahu Safa nggak nyaman sama Bu Tari, nggak enjoy karena Safa memang baru kenal. Tak kenal maka nggak sayang ya? Iya sayang, pintar anak Mama. Benar seperti itu nak, tak kenal maka tak sayang. Safa jangan bete lagi ya. Iya, Mah. Aduh Safa, gemes banget Mama sama kamu nak. Kalau saja kamu tahu, kalau Bu Tari itu adalah Mama yang sedang menyamar. Tapi sebaiknya Safa nggak tahu, supaya rahasia ini aman. Lapor Pak, kami semua berhasil selamat dari insiden tadi Pak. Dan hanya beberapa yang terluka, Pak. Ya udah, Ozi, kamu obati yang terluka. Siap, Pak. Sama sisanya yang tidak terluka, tetap waspada untuk menjaga rumah Pak Gani, ya. Kita nggak tahu kapan datang bahaya. Siap Pak. Ini semua berkat Pak Bas Pak. Kalau bukan karena instruksi Pak Bas, kita semua mungkin tidak selamat Pak. Betul apa yang dikatakan Jerry, Pak. Pak Baskara benar-benar hebat dalam bertarung dan juga menyusun strategi, Pak. Kalau memang nggak ada Bas, saya nggak tahu nasib kita seperti apa. Ikut gue, Dan. Udah jaga di tempat masing-masing. Kita udah jelas-jelas dijebak, Dan. Mulai sekarang, setiap transaksi kita harus ekstra hati-hati.
Iya kan, gue setuju. Memang prosedurnya harus berketat lagi. Jangan sampai kita kejebak kayak tadi. Udah aja yang langganan kita. Jadi korban, Dan. Ya kondisi dia kayak gini. Yud! Yud! Siapa yang melakukan ini sama kamu? Yuda! Siapapun yang di belakangnya Romi, dia punya pengaruh besar. Kita nggak boleh lengah, Dan. Gue juga nggak nyangka kan, kalau ini semua ulahnya si hantu. Dan memang cuma dia yang bisa ngelakuin ini. Soal hantu atau bukan, gue masih belum pasti. Jadi lu sendiri belum yakin kalau ini ulahnya si hantu? Yang jelas, kita memang sengaja diincar di sana. Masih untung kita bisa lolos. Kita harus cepatnya mencari Romi dan komplotannya. Di mana persembunyiannya dia? Kita nggak tahu rencana mereka selanjutnya apa. Pokoknya, walaupun itu hantu, bangkit dari kuburnya sekalipun, gue akan takut. Gue akan habisin lagi dia. Tapi kalau sampai ini perbuatan orang lain yang mempermainkan gue seolah-olah hantu itu masih hidup, gue akan pastikan dia akan bernasib sama seperti hantu. Ampun, Bos. Saya mohon ampuni saya, Bos. Saya dan anak buah saya yang gak menyangka kalau Gani dan kepala pengawal yang bernama Bas sangat jago melawan kami, Bos. Mereka bukan cuma jago. Mereka berhasil membuat kita tersesat. Kita gagal membunuh Gani. Saya sudah bilang, saya paling benci yang namanya kegagalan. Gagal atau mati. Ampun, Bos. Saya mohon ampun, Bos. Saya sudah bilang saya paling benci kegagalan. Saya kasih kamu satu kesempatan lagi. Kalau kamu gagal, nyawamu taruhannya. Paham, Bos.